Maybe dying on a ranch from a snake bite was more fitting than by an old rifle in a cold barn. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Robert. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Kuota masih stabil? Oke, semoga yang menonton video ini selalu diperlancar rezekinya, dipermudah urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari berbagai penyakit yang sedang melanda negara kita saat ini. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur film yang berjudul The Young and Prodigious T.S. Pippet tahun 2013, disutradarai oleh Jean-Pierre Jeunet. Emang Jeunet ternyata. Film ini mengisahkan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang sangat tertarik dengan kartografi atau pemetaan dan melakukan penemuan yang berhubungan dengan sains. Oke, tanpa banyak spoiler dari awal, maka langsung saja sikat Mang Bey. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama T.S. Pippet yang sedang bermain bersama saudaranya Layton di perkebunan dekat rumahnya. Ia tinggal di peternakan keluarga Montana, Amerika Serikat. T.S. Pippet menyukai dunia sains. Kemudian ia pergi menyelinap ke sebuah perkuliahan. Nampak di situ profesor sedang menjelaskan konsep energi dan mesin. Profesor itu menantang siapapun yang tertantang untuk membuat sebuah energi mesin yang menentang hukum alam. Setelah kelas selesai, TS menemui profesor, menyalaminya, dan berkata bahwa dirinya menerima tantangan dari profesor. Mendengar itu, Prof menepuk lembut kepala TS dan tertawa. Jelas profesor hanya menganggap hal tersebut adalah ocehan anak-anak. Lalu ia pergi. One afternoon in August. Beberapa hari kemudian, telepon rumah berbunyi. Dan ternyata telepon itu berasal dari Miss Gibson. Miss Gibson ingin berbicara dengan T.S. Pippet. T.S. yang paham bahwa wanita itu tidak akan percaya bahwa dirinya adalah T.S. Pippet, lantas ia menyatakan bahwa T.S. Pippet adalah ayahnya. Ia berpura-pura memanggil ayahnya. Ia lalu menyatakan bahwa ayahnya bisu. Akan tetapi itu hanya karangannya saja. Lalu Miss Gibson mengatakan bahwa rancangan roda magnet yang T.S. Pippet buat telah memenangkan perlombaan. Miss Gibson mengundang T.S. untuk hadir di acara ulang tahun Smithsonian yang ke-150. T.S. pun terkejut. Ia mengatakan bahwa besok sudah mulai sekolah. Miss Gibson mengira ia mengajar di universitas dan akan mengurus perizinan ke universitas itu apabila diperlukan. T.S. pun memutuskan kebohongannya, lalu ia mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk. Keesokan harinya, ibu sedang mencari kutu di rambut Layton dan menyuruh T.S. untuk mengobservasi melalui mikroskop. Tiba-tiba, T.S. kehilangan konsentrasi, lalu ayahnya mencoba untuk memfokuskannya melalui lasso tersebut. Layton pun tertawa. Akan tetapi, T.S. dan ibunya tidak menanggapi. Tampak T.S. dan ibunya sangat sepemikiran dibandingkan dengan Layton dan ayahnya. Pada suatu hari, keluarga T.S. mengalami hal yang mengerikan di gudangnya, di mana Layton tertembak dengan senapannya. T.S. pada saat itu berada di gudang tersebut. Mereka berdua sedang bermain bersama. Namun naas, Layton melontarkan tembakannya, sedangkan T.S. mencoba mengukur kecepatannya. Namun tragedi tersebut tak terhindarkan. Setelah kejadian itu, tak ada seorang pun membicarakan hal tersebut lagi. Seakan-akan semuanya menghilang begitu saja. Hari demi hari berlalu. Di sekolah T.S. mendapatkan hasil ujian yang nilainya C+. Ia pun tidak percaya. Kemudian ia meminta penjelasan mengapa nilainya C+. Padahal T.S. sudah mengerjakannya dengan benar. Lalu gurunya menyatakan bahwa tulisan T.S. tak sesuai dengan teori ilmiah. T.S. lantas menunjukkan bahwa tulisannya yang sama telah dikirimkan ke majalah. Bukannya kagum, malah gurunya justru semakin kesal dengan pernyataan T.S. Gurunya menyatakan bahwa T.S. mengalami kelainan mental. Dan ternyata kecerdasan T.S. tak hanya disepelekan oleh keluarganya, melainkan juga oleh gurunya. Sepulang sekolah, T.S. bertemu dengan ayahnya. Dan ayahnya menyuruh T.S. untuk meminta bantuan menguruk sungai yang sudah mulai mengering. Sepanjang jalan, T.S. nampak begitu sedih. T.S. berpikir bahwa ayahnya terpaksa meminta tolong kepadanya karena sudah tak ada Layton di sana. T.S. berpikir bahwa dirinya hanya seorang anak yang dilupakan. Beberapa hari berlalu, T.S. berencana untuk membuat rancangan mesin hidrologi untuk membantu ayahnya.
thereby increasing the flow of water. Namun ayahnya malah mengatakan bahwa itu hanyalah omong kosong. Di situ TS napas sedih karena karyanya tidak dihargai oleh ayahnya. TS berencana untuk pergi dari rumahnya. Ia akan pergi ke Washington DC besok. TS pun nampak bersiap-siap untuk berangkat ke Washington DC dan membawa alat-alat yang diperlukan. One thermometer, one hygrometer, one barometer. Only one telescope, one frontal headlamp, officially known as Tom, 5 blank red notebooks, and 5 blank purple notebooks, one tape measure, and my set of Gilead pens, 12 handkerchiefs. Sebelum berangkat, TS mampir ke kamarnya Layton dan mengatakan, "Selamat tinggal Layton." Enggak gitu juga, enggak. Dan juga ia menulis surat untuk keluarganya agar mereka tidak khawatir. Ia juga menyolong buku diari milik ibunya. Setelah itu, TS pun cabut dari rumahnya. Langkah demi langkah, TS nampak menghitung kecepatannya agar tak ketinggalan kereta. Sesampainya di pemberhentian kereta barang, TS mencoba memanjat tiang pemberhentian dan mencoretnya menjadi warna merah, sehingga kereta akan berhenti. Ketika TS akan naik kereta, dia malah ketahuan oleh Pak Polisi. Dan kemudian, ia mencoba berlari, menaiki katrol dan berhasil kabur. Di sepanjang perjalanan, ia menghafal beberapa rumus kimia dan melatih pidatonya. TS bahkan berimajinasi bahwa Layton ada di sana. Keluarganya pada saat itu tidak ada yang tahu tentang kepergian TS. Waktu demi waktu dia lalui. Kereta sampai di sebuah pemberhentian di Casper, Wyoming. Pihak keamanan telah bersiap untuk memeriksa kereta. TS pun tampak panik dan berusaha bersembunyi di kolong mobil yang ada di kereta itu. Namun syukur TS berhasil pindah ke dalam mobil tersebut. Petugas sempat mencurigainya pada saat mengecek kereta tersebut. Bisa-bisanya TS menyamar menjadi patung di dalam mobil itu. Pada saat malam hari, TS pun kini dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman di dalam mobil itu. Kota demi kota TS lalui, kereta sampai di North Flats, Nebraska. TS pada saat itu kelaparan dan mencoba keluar untuk mencari makan. Kemudian ada seseorang memanggilnya. Lalu ia menghampirinya. Lelaki itu memperkenalkan dirinya bernama Dux Claude dan mengajaknya ke tempat tinggal lelaki tersebut. Dux menceritakan kisah seekor burung jalak yang diselamatkan oleh pohon pinus di musim dingin. Namun TS membantah bahwa pohon pinus tidak cukup untuk menghangatkan seekor burung jalak. Namun syukurlah hal itu tidak menghalangi kebaikan Dux. TS meminta tolong kepada Dux untuk membelikannya hotdog. Lalu Dux pun memberikan uang kepada TS. TS pun segera pergi untuk membelinya. Tiba-tiba ada polisi yang sedang patroli lalu menghampirinya dan menunjukkan poster anak hilang kepada tukang hotdog itu. Syukurlah tukang hotdog itu berhasil tutup mulut dan tidak melaporkan TS. Rupanya keluarga TS telah menyadari bahwa TS kabur dari rumahnya. TS pun naik ke kereta. Di kereta ia memakan hotdognya yang dibeli tadi. Lalu ia mendapatkan hadiah. Rumah demi rumah kereta lewati. TS melihat keluar dan TS mengatakan bahwa mungkin di salah satu rumah itu ada seorang anak yang sedang terbangun karena mendengar suara keretanya dan berpikir ingin pergi menaiki kereta itu. TS mengatakan dengan senang hati, ia ingin bertukar tempat dengan anak itu. Rupanya TS merindukan keluarganya di rumah. Dia sedang ingin pulang ke rumah. Sembari mengisi waktunya, TS membaca buku diari milik ibunya. Rupanya diari itu berisi foto-foto dan catatan perkembangan Grace, TS, dan Layton yang ditulis ibunya di sebuah halaman buku itu. Tampak jelas perbedaan si jenius TS dan saudaranya Layton yang sama-sama berusia 6 kala itu. Layton mewarnai gambar dengan coretan layaknya anak seusianya. Sedangkan TS sudah membuat analisa dan menghitung panjang serta jarak antara satu objek ke objek lainnya. Pada halaman berikutnya, ibu membuat sebuah patterns hubungan keluarga mereka di mana terlihat bahwa frekuensi interaksi ayah dan TS nampak tidak ada. Ibu lalu bertanya pada dirinya, mengapa? Apakah karena TS mirip dengan ibunya? Apakah ayah tidak menyukai ibu? Sehingga dia juga mengabaikan TS karena mirip dengannya. Membaca itu, TS protes. Tidak mungkin ayah tidak mencintai ibu, pikirnya. TS mengakui bahwa dirinya bukanlah petualang yang berbahagia. TS hanyalah seorang anak lelaki yang pergi dari rumah dan ketakutan. Besoknya kereta itu akhirnya tiba di Chicago Freight Terminal. TS pun turun dan menurunkan kopernya. TS mengambil barang yang dibutuhkan dan menyembunyikan kopernya. Saat berjalan, TS bertemu dengan Pak Polisi lagi. Mereka pun kejar-kejaran hingga TS terjebak di sebuah jembatan gerak. Namun TS akhirnya memutuskan untuk lompat dari jembatan itu. TS pun selamat dan berhasil kabur.
Saat berjalan ia nampak kesakitan. Lalu ia mengecek kompasnya namun kompasnya itu rusak. Setelah itu TS segera berjalan kembali mencari tumpangan. Kemudian sebuah mobil berhenti. Tampak seorang laki-laki menanyakan keadaan TS yang nampak kesakitan. Lelaki itu menanyakan kemana TS ingin pergi. Lantas TS menjawab bahwa ia ingin pergi ke Washington DC. Lelaki itu pun mintanya untuk naik ke mobil tersebut. Lelaki itu pun memperkenalkan dirinya bernama Ricky dan meminta TS memasang sabuk pengaman. Namun TS nampak kesakitan sehingga Ricky menanyakan bagian mana yang sakit. TS pun membuka bajunya, nampak luka lebam yang serius. Ricky menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit, namun TS menolaknya. Esok harinya mereka sampai di Smithsonian Institute. Ricky pun mengucapkan selamat tinggal kepada TS dan mereka pun berpisah. TS pun masuk ke gedung Smithsonian lalu menanyakan Miss Gibson. Petugas nampak khawatir melihat TS yang kesakitan. Namun TS bersikeras ingin menemui Miss Gibson. Tak lama kemudian Miss Gibson datang. Miss Gibson menanyakan apa yang diperlukan TS. TS lantas memperkenalkan dirinya, namun Miss Gibson tidak percaya. Miss Gibson menanyakan di mana ayahnya. TS kemudian mengakui bahwa dia berbohong pada saat ditelepon. Dia mengatakan bahwa dirinya TS Pipet dan ayahnya sudah meninggal. Miss Gibson tidak percaya, namun kemudian TS mengungkapkan teori-teori yang menjadi dasar penemuannya. Hal tersebut membuat Miss Gibson dan semua petugasnya terkejut bukan main, dan akhirnya mereka mempercayai TS. Segera setelah itu TS dibawa ke dokter untuk diperiksa. Setelah itu TS dibawa untuk pemeriksaan otaknya. Nampak mereka ingin melihat seberapa jauh kecerdasan TS. Saat melakukan pemeriksaan, nampak TS berimajinasi Layton datang kembali menghampirinya. Layton mengatakan bahwa TS lucu karena dia telah melewati perjalanan setengah Amerika hanya untuk melakukan hal bodoh itu. Esok malam sesuai rencana, TS menghadiri acara. Tampak semua orang menghampirinya dengan penuh kekaguman dan pertanyaan. Namun TS melihat mereka tak ubah orang-orang yang penuh kepalsuan. TS bahkan menganalisa wajah mereka yang menunjukkan senyuman palsu. Tak lama kemudian acara pun dimulai. TS pun dipanggil ke atas panggung untuk menyampaikan pidatonya. TS mengatakan bahwa malam ini ia akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, ucapan terima kasih karena panitia sudah mempercayai TS untuk menjadi pemenang meski usianya masih kecil. Yang kedua, menjelaskan tentang roda magnet penemuannya. Kemudian seseorang bertanya, apakah poin ketiga yang ingin disampaikan TS? Lalu TS berkata bahwa saudaranya meninggal tahun ini. Rupanya TS ingin menceritakan tentang kejadian yang menimpa Layton. TS bercerita bahwa Layton mengalami kecelakaan di gudang. Pada saat itu TS sedang melakukan percobaan ilmiah, sedangkan Layton menembak kotak dengan senapannya. Sehingga TS memiliki ide untuk mempelajari ledakan gelombang suara. Akan tetapi senapan Layton macet. TS mencoba membantunya. Namun sebelum sempat dirinya menyentuh apapun, tiba-tiba terdengar ledakan sehingga Layton terlempar di gundukan jerami. Saat itulah TS menyadari Layton sudah tidak bersamanya lagi. Semua orang terdiam mendengar ceritanya. TS akhirnya mengakhiri pidato dan berkata dirinya sangat bangga menerima penghargaan ini dan berterima kasih. Semua orang pun bertepuk tangan. Tanpa TS sadari bahwa ibunya berada di sana, ibunya menyadari luka yang dipendam TS. Rupanya ibu sudah berhasil menemukan TS dan mengawasinya di kejauhan. Acara itu pun selesai. Setelah itu banyak yang mengundang TS sebagai bintang tamu. TS disiapkan untuk mengikuti sebuah acara talk show yang disiarkan secara langsung. Acara pun dimulai. Pembawa acara menanyakan kota tempat tinggal TS. TS menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Pembawa acara nampak kurang sopan karena terus-menerus memotong pembicaraan TS. Kemudian mereka menunjukkan mesin penemuan TS. Semua berjalan dengan lancar. Hingga pembawa acara memanggil Dr. Clear, yaitu ibunya. TS pun terkejut. Pembawa acara langsung bertanya mengapa TS berbohong bahwa dirinya seorang yatim piatu. TS mengatakan bahwa dirinya takut dipulangkan sebelum acara. Setelah itu pembawa acara mencoba memancing agar mereka berdua menangis bersama. Namun TS dan ibunya berdiri dan pergi meninggalkan acara tersebut. Pembawa acara mencoba mengejarnya. Lalu ayah TS datang dan menghajar pembawa acara karena lelaki itu terus memaksa anak dan istrinya. Ayahnya kemudian bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ayahnya pun mengajaknya pulang. Hari itu adalah momen yang sebelumnya TS belum merasakan. Setelah pulang ke rumah, TS menjalankan semua rancangan yang sebelumnya ia buat. TS juga mulai mengerjakan proyek barunya untuk membuat mesin gerak abadi baru untuk kelahiran saudaranya. Dan film pun selesai.
Dan begitulah kisah si jenius T.S. Pipet menemukan cinta keluarganya. Film ini mengingatkan kita bahwa cinta dan kasih sayang itu perlu ditunjukkan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sehingga orang terkasih bisa memahami dan menangkap besarnya kasih sayang kita kepada mereka. Oke Brad, mungkin itu saja pembahasan singkat film ini. Saya Robert beserta jajaran tim ALM mengucapkan F. Karisto.